Ini Pak Johan, ini saya, ini ini baru Pak Jokowi, ini Heru, terus ini siapa ya ini, itu terus. Ya ini guys, ini kenyataannya guys. Kalau bukan beneran temannya Pak Jokowi, beliau tidak akan mungkin hafal nama-nama orang yang ada di foto tersebut gitu loh. Ini Sigit Sarjudin Tias, Ya kan? Nining. Wajahnya aja beliau masih hafal guys ya. Kok masih ada orang yang nggak percaya gitu. Ini Pak Jokowi yang pakai kacamata ya. Tuh kan? Ini Pak Tuh Jokowi, kan? ini Tuh. saya. Nah, jadi kalau di terus ini Mbak Evi. Nggak mungkin beliau paham atau hafal nama-nama orang di sini kalau bukan temennya beneran gitu. Banyak Tapi ya orang sudah. yang tidak tahu apa-apa, tetapi berbicara tentang seseorang seolah-olah kok sudah lebih paham. Bahkan kita sudah melakukan Betul. fitnah ya, pencemaran nama baik. Seperti misalnya sampai Jokowi Bul, kalau nggak punya ijazah ngaku aja, itu kan. Emangnya ya Pak Jokowi, ya hak Pak Jokowi juga punya hak lah untuk setiap orang. Iya, dia mau bagaimana itu terserah dia. Karena ini bukan isu biasa. Ini senjata politik yang disimpan. Lihat ya pola permainannya. Ijazah palsu ini bukan rumor pinggiran. Sudah masuk Google. Bentar. Oke, selamat datang di channel Jadi Monty guys ya. Jadi seperti yang kita lihat bersama ya, orang-orang ini, orang yang membenci Pak Jokowi ya selalu aja ada alasannya, ada cara, dan ada aja kata-kata atau narasi untuk menjatuhkan nama Pak Jokowi. Memang tujuan mereka tuh untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Mereka selalu tidak percaya dengan kenyataan, mereka tidak percaya dengan orang-orang yang memang menjadi saksi sejarah waktu Pak Jokowi masih kuliah guys ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya, seakan-akan mereka ini ya, para pembenci Pak Jokowi kalau ngomong tuh ya kayak orang yang sudah paham betul gitu loh, kayak sudah menjalani hidup. Dibandingkan dengan Pak Jokowi itu mereka kayak lebih tahu gitu. Inilah anehnya ya, ketika orang terlalu banyak berhalusinasi, orang terlalu berangan-angan ya begini guys ya, hanya bisa menuduh, hanya bisa memfitnah tanpa alat bukti yang jelas, dan ya tidak berdasar. Apa yang diomongkan mereka ini hanya sebuah asumsi, tapi seakan-akan mereka meyakini bahwa ini kebenaran. Kebenaran menurut mereka sendiri. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah orang-orang seperti ini memang banyak ngelindur atau gimana sih? Kalian bisa nilai sendiri, silahkan berkomentar. Lanjut dulu ya. Penegakan hukum sudah masuk debat publik, bahkan sudah disuarakan oleh para akademisi dan para aktivis. Tapi Akademisi dan aktivis yang mana, Ripa? Ya, kamu jangan mengira ibaratkan tuh masyarakat sekarang di Indonesia ini, pengguna sosial media ini, jangan kamu menganggap ibaratkan tuh bisa dibodohi, Ripa ya. Betul. Kamu ingin membodohi masyarakat pengguna sosial media di negara Indonesia ini sebagian. Ibaratkan tuh dengan kebegoan kamu, jangan, tidak bisa. Sekarang masyarakat itu banyak yang pintar. Oh. Hanya sebagian aja yang ibaratkan tuh ya paling pendukung Anies, ibaratkan tuh pembenci Bapak Jokowi, ibaratkan tuh orang-orang yang memang anggota-anggota pecinta ormas-ormas yang terlarang dibubarkan Bapak Jokowi aja, yang ibaratkan tuh yang mau percaya dengan ibaratkan tuh narasi kebegoan kamu itu, Tipa. Ketawanya lucu deh. Saya, kamu bilang akademisi dan aktivis yang ibaratnya sudah menyuarakan masalah ijazah Bapak Jokowi ini, mengatakan ijazahnya palsu, senjata yang disimpan. Ya, saya tahu akademisi dan aktivis ibaratkan tuh orang-orang gerombolan ibaratkan tuh pecinta ormas yang terlarang dibubarkan Bapak Jokowi aja. Betul. Hanya akademisi dan aktivis yang ibaratkan tuh yang dulu ibarat tuh sebagai pengurus atau anggota ormas HTI dan EPI yang dibubarkan oleh Bapak Jokowi aja yang bersuara. Dan diikuti oleh pendukung-pendukung pecinta Anies, pembenci Bapak Jokowi. Itu aja. Gerombolan kamu aja. Tapi kalau masyarakat lain enggak tuh, biasa aja. Betul. Kalau hidupnya di Korea Utara atau di negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi, ya. Bedakan antara orang mengkritik gitu kan. Beda. Jadi biasanya nggak bener. Kita mau cek seperti apa sih didiskusikan. Masih dibilang menghina gitu loh. Lagian begini loh. Apa urgensinya menghina seorang presiden? Rosyuryo, Dr. Tifa, warga negara mana? Sekarang saya mau tanya. Warga negara Indonesia. Apa Salah ini urgensinya orang. Bentar guys ya.
beliau ini hanya mengatakan seolah-olah mereka hanya mengkritik guys ya, tapi ya menutup mata bahwa mereka ketika memberikan kata-kata begitu kotor guys ya. Mereka mengatakan Pak Jokowi serakah, Pak Jokowi koruptor, Pak Jokowi ya adili Pak Jokowi, gantung Pak Jokowi, bahkan ada yang mengatakan Pak Jokowi binatang. Mereka tuh lupa guys, apa yang dikatakan mereka sendiri tuh mereka nggak inget. Jadi ya seolah-olah mereka hanya mengkritik, mereka hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan aja kepada Pak Jokowi. Sedangkan kita rakyat, kita para penggiat media sosial ya melihat, karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Semua kata-kata kotor, kata-kata hinaan, bahkan Pak Jokowi merasa terhina ya, sehina-hinanya itu, serendah-rendahnya. Ya itu sudah membuktikan bahwa ya ini memang sudah keterlaluan. Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi menahan kesabaran guys ya, karena ya namanya juga manusia, kesabaran ada batasnya. Jadi janganlah seolah-olah merasa hanya ini kritik, nggak ada. Ini adalah hinaan, caci maki, dan ya fitnah yang tidak berdasar. Negara Indonesia menghina presiden orang Indonesia juga. Urgensinya apa? Justru kita bela mati-matian kok. Justru kita membela harga diri bangsa Indonesia. Nggak mungkin. Jadi saya katakan, narasi yang katanya menghina presiden, menghina, nggak ada. Itu lupa sama omongan sendiri mereka justru oleh orang-orang yang pengen keributan. Mereka ini kan bilang, emang Roy Suryo dan Tifa nggak ada kerjaan? Justru nyalahin orang lain membuat keributan, sedangkan mereka sendiri yang bikin gaduh gitu. Cinta dengan negeri coba kalau mereka nggak fitnah Pak Jokowi, nggak akan ada segaduh ini. Jika perlu, apabila ada alumni satu perguruan tinggi tapi punya perilaku yang tidak mencerminkan sarjana, cabut aja ijazah, batalkan aja kan. Harus ada peraturan itu. Kalau ada orang ngaku alumni UGM kemudian dia malah mengolok-olok kampusnya sendiri, cabut, menginjak-injak kehormatan satu kampus. Padahal kan Mas UGM alumni kan banyak sekali. Kenapa kok banyak yang diam gitu loh? Apakah kebenaran itu harus diam gitu loh? Memangnya orang semuanya mau mengutin sampah di jalan? Nah, ternyata Tifa ini sudah melakukan aksi-aksi bersama HTI, FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Sudah 4 tahun katanya, 3 tahun. Ternyata Tifa juga bersama FPI dan HTI. Termasuk gerombolan mereka guys ya. Ini video setelah selesai seminar untuk penggulingan Bapak Jokowi. Setelah kasus di penjaranya si Bambang Tri. Jadi mereka ini di seminar ini membuat strategi bagaimana agar Pak Jokowi bisa digulingkan. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja ini. Alah, nini pelet ki yo ngono. Wong wis wayahe mlebu. Ngono kok dadak ijek melu omong urusan ijazahne Pak Jokowi bareng. Kowe iki kepiye, Mbah? Wong ki wis to, sampean ki wis tuwa, kadaluarsa, ya to? Wis waktune diujurke ngalor. Kowe ora usah kakean cangkem. Ora usah melu-melu wong-wong sing nom kae. Sing nom ngono ki ya sebene. Sampean ki wayah mlebu gua barang kok ya malah ijek ngurusi ijazah. Bentar. Jadi ya sangat disayangkan ya ketika Bu Megawati ya, seorang senior, seorang politik, ya mantan presiden, harusnya beliau itu lebih paham, beliau itu lebih tahu apa tujuan mereka yang sampai sekarang masih menyerang Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, masalah tidak akan selesai sampai di situ. Mereka akan terus menyerang, menghina, menindas, ya memfitnah Pak Jokowi. Harusnya Bu Megawati lebih paham soal itu guys ya. Karena tujuan mereka itu bukan tentang ijazah. Mereka tidak peduli dengan kebenaran, mereka tidak peduli dengan fakta. Yang mereka inginkan Pak Jokowi jatuh, Pak Jokowi namanya tercemar dan dihujat oleh semua masyarakat Indonesia. Karena ya mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi dan menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo agar Pak Jokowi tidak berada di dalam lingkungan pemerintahan. Harusnya seorang Ibu Megawati itu paham dan tahu ya, atau memang pura-pura tidak tahu, saya tidak tahu. Lanjut dulu guys. Ya kalau ijazahnya memang asli mbok ya tinggal dudohne to. Gini, lah kok penak men. Oh, rumasaku. Ora usah melu provokator dadi wong iki. Nini pelet iki wayah mlebu gua. Nini pelet. Ono kok ya malah dadak metu meneh. Melu gawe ontran-ontran meneh. Melu provokator meneh. Diablang bayoke. Tuwek kok jan ora duwe duga kira kok mbok ya sing apik ngono. Wis tuwek kuwi to, golek donga. Donga ngono lho, golek amal ngibadah sing apik. Ora usah kakean pola. Sak mangsa-mangsa malaikat teka. Ya toh, kuwi dadi sampean wis duwe sangu, wis duwe modal. Aduh, pedes nih kata-katanya, pedes banget. Ning alam barzah kono kuwi ditakoni iki sampean wis duwe apa kuwi jenenge? Wis duwe ngamal ibadah. Ya toh. Modal. Ora usah ane kakean pola.
Bang, kalau Rocky Gerung presiden, si Anies wakilnya setuju nggak bang? Setuju kali. Anies Rocky atau Rocky Anies? Oh, makmur negeri. Rocky Gerung presiden, Anies jadi wakilnya, mau jadi apa negara kita guys? Terlalu banyak retorika, yang ada jadi negara nyinyir nanti ya. Korupsi, narkoba, semuanya nggak ada, pasti berprestasi semuanya. Kerjaan mandek, omongan banyak. Jalan kabinetnya pasti berkualitas pilihannya gitu lah. Ini menurut aku pribadi gitu kan. Bukan berarti saat ini menterinya nggak berprestasi, nggak apa. Itu urusan Pak Prabowo. Tapi yang jelas kalau Anies sama Rocky Gerung pasti berprestasi, berpendidikan, maju, negara yang berkembang gitu, pasti. Namanya nepotisme, korupsi. Mau lu aja lah bang. Konstitusi nggak ada itu. Orang pintar yang mimpin apa lagi coba? Apa yang kita cari lagi? Coba, kurang apa lagi? Udah pasti kabinetnya itu baik, berprestasi, orang-orang pilihan gitu, nggak sembarang pilih. Nah, bahkan Rocky Gerung pernah bilang kalau seandainya dia jadi presiden, DPR semua dibubarkannya. Mantap. Nah, jadi ke orang-orang seperti ini yang menjadi jadi kayak sarkas ya. Pasti negeri ini baik, pasti negeri ini makmur, pasti sejahtera, pasti tidak ada yang namanya narkoba dan juga judi online, korupsi dan nepotisme. Kemungkinan Jokowi sekeluarga beserta para ternaknya tidak menyangka sama sekali dengan perkembangan yang cepat sekarang ini. Jerih payah dan perjuangan tanpa lelah Rismon Hasiholan Siani. Ternak matam picak koi, malah ternak wi. Wis tuwek me buang kok kakek pola terus. Emosi aku ambek ketek siji mbae ketek kowe iki. Mbae ketek. Mungkin ora. Sagrombolan ketek-ketek kuwi to ora pantes urip nang Indonesia. Ketek. Emosi kok malah sak ternak-ternake ngomong ki. Rumah sama aku kewan apa piye, ha? Rumah sama aku kewan apa piye? Amin ketek. Buang kok lalu tak sebut. Oh, goblok amin ketek.